Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Mukhlisin Kemantren Tulangan rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni salat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin kehidupan bagi orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Dijamin apanya jamaah sekalian? Akan diberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang dihadapinya, dan senantiasa akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Setelah kita memberi motivasi tentang takwa yang memang salah satu rukun di dalam khutbah jamaah sekalian, pada kesempatan khutbah kali ini jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada kita semuanya bahwasanya ada 3 momen, 3 waktu, 3 yang dilakukan yang doa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa jamaah sekalian? Doa ini
sangat penting untuk kehidupan kita. Bahkan kata Rasulullah, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu inti daripada ibadah. Kata Rasulullah lagi, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang-orang yang beriman. Kalau kita ibaratkan jamaah sekalian, semua manusia, semua kita ini seumpama memasuki hutan, dan hutan itu banyak binatang buas. Otomatis kita semua harus siap-siap, harus punya senjata agar kita selamat di dalam hutan itu. Begitu juga ketika kita kehidupan ini jamaah sekalian, kita harus memperbanyak senjata kita. Senjata kita tidak lain adalah doa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang dimaksud oleh Rasulullah 3 doa yang pasti dikabulkan itu jamaah sekalian? Kata Rasulullah, salasu da'awat mustajabat. Ada 3 doa mustajabah yang pasti dikabulkan oleh Allah, mustajab. Bahkan dipertegas oleh Rasulullah jamaah sekalian, la syakka fihinna, tidak akan tertolak, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu doa yang momennya apa jamaah sekalian? Yang pertama kata Rasulullah, da'watul walid ala waladi. Da'watul walid ala waladi, yaitu doanya orang tua kepada anaknya. Ini jamaah sekalian, yaitu doa orang tua kepada anaknya. Kenapa jamaah sekalian? Karena begitu luar biasa pengorbanan orang tua itu, kedua orang tua itu. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ketika ibu kita mengandung itu sudah diapresiasi oleh Allah. Yang kata Allah, ketika ibu mengandung itu dikatakan dalam Al-Quran itu wahnan ala wahnin, soro di atas soro, berat di atas berat. Oleh karena itu, ketika ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa orang yang paling saya muliakan di dunia ini? Jawab Rasulullah, ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, bapakmu. Begitu pentingnya kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Bahkan dipertegas lagi oleh Rasulullah jamaah sekalian, ridallah fi ridhal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung ridhonya kedua orang tuamu, dan murkanya Allah, marahnya Allah tergantung murka dan marahnya kedua orang tuamu. Sampai begitu Rasulullah memberi penilaian kepada orang tua, kemuliaan kepada orang tua kita. Oleh karena itu, harus senantiasa juga kita balas dengan doa kita, baik orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Paling tidak sehabis sholat 5 waktu
jangan kita lupakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah diriku dan kedua orang tuaku, dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihiku di waktu kecil. Inilah jamaah sekalian, yang pertama doa yang tak tertolak kata Rasulullah, dakwatul walid ala waladi, doanya orang tua kepada anaknya. Oleh karena itu, semoga kita senantiasa mendoakan anak kita. Dan anak kita itu nanti termasuk jamaah sekalian generasi kita, cucu-cucu kita, itu akan juga terimbas oleh doa-doa kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua jamaah sekalian, kata Rasulullah, doa siapa yang sangat mustajab? Kata Rasulullah, dakwatul musafir, doanya orang ketika musafir, ketika bepergian. Ini jamaah sekalian. Oleh karena itu, ketika kita musafir, ketika kita bepergian, mari kita sempat-sempatkan untuk berdoa. Tentunya ketika kita musafir, jangan dilupakan juga dengan adab dari musafir itu. Di antaranya jamaah sekalian, ketika kita berkendaraan naik, dianjurkan oleh Rasulullah membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika kendaraan kita itu turun, kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk tasbih, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Paling tidak kita utamakan ketika kita musafir, sudah kumandang azan, kita harus berhenti di musola atau masjid dan kita sempatkan untuk berdoa. Karena doa itulah yang juga dijamin oleh Rasulullah, dakwatul musafir. Yang dahulu juga dicontohkan Nabi Yunus jamaah sekalian. Ketika Nabi Yunus musafir dan ada sesuatu hal sehingga Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus selama 3 hari 3 malam, yang dalam keadaan gelap gulita, yang dikatakan ada 3 kegelapan, sungguh sangat mencekam. 3 kegelapan itu apa jamaah sekalian? Gelapnya di malam hari, dan gelapnya di perut ikan, dan gelapnya di dasar lautan, yang sungguh sangat gelap dan sangat mencekam. Lalu dia doa, dia berzikir, dan doa dan zikir ini sangat cocok, sangat manjur ketika kita juga mencontoh seperti Nabi Yunus ketika musafir ini. Apalagi ketika kita menghadapi sesuatu hal yang gundah gulana, yang menyedihkan, yang mencekam, Nabi Yunus saja diijabahi oleh Allah zikirnya. Mudah-mudahan kita ketika mencontoh Nabi Yunus ini juga diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang di dalam perut ikan paus itu, Nabi Yunus dengan zikirnya, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini mudah-mudahan bisa menjadi kebiasaan kita agar kehidupan kita diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga, yang terakhir jamaah sekalian, doa siapa yang punya potensi yang sangat dikabulkan, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, dakwatul madlum, niki jamaah sekalian, dakwatul madlum, doanya orang-orang yang terzolimi. Ini jamaah sekalian, doanya orang-orang yang terzolimi. Maksudnya terzolimi niku nopo jamaah sekalian? Orang yang dianiaya, orang yang difitnah, orang yang dirampas hak-haknya. Boleh jadi yang mendolimi itu saudaranya, boleh jadi tetangganya, boleh jadi pemerintah terhadap rakyatnya. Dan ketika itu seseorang yang terzalimi itu berdoa, sangat berpotensi untuk dikabulkan oleh Allah. Makanya mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang berbuat zalim. Apalagi ketika yang dizalimi itu ulama, apalagi yang dizalimi itu kekasih Allah, apalagi yang dizalimi itu waliullah. Niscaya sungguh-sungguh Allah akan mengabulkan. Yang saat ini bisa kita saksikan, disaksikan oleh seluruh bangsa Indonesia, yang tidak perlu saya jabarkan ceritanya, kisahnya, faktanya, tapi betul-betul nyata jamaah sekalian, betul-betul nyata, betul-betul nyata. Dan itu sebagai pelajaran, sebagai ibrah bagi orang-orang yang berpikir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah jamaah sekalian, ada 3 doa yang sangat manjur, yang sangat mustajab. Yakni yang pertama, dakwatul walid ala waladi, doanya orang tua kepada anaknya. Dan yang kedua, dakwatul musafir, doanya orang ketika bepergian. Dan yang ketiga, yang terakhir, dakwatul madlum, doanya orang-orang yang terzalimi. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.